Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Responsi Basis Data pertemuan kedua, kali ini akan membahas tentang relasi IRD dalam SQL Data Modeler. Yang pertama ada pengertian. IRD sendiri memiliki kepanjangan yaitu Entitas Relationship Diagram, yang merupakan salah satu dari data model. Dengan digunakannya notasi-notasi grafik, menggambarkan model IRD jadi lebih mudah dibuat dan mudah juga untuk dibaca. Model ini juga dapat langsung ditransformasikan ke dalam bentuk tabel. Lalu ada relasi. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya, yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi dari suatu database. Jenis-jenis relasi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada kardinalitas atau cardinality. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Oke, agak ribet, kebanyakan entitas. Jadi, simpelnya, kardinalitas ini jumlah maksimum entitas yang dapat saling berhubungan gitu, yang saling berelasi. Contohnya, yang pertama ada one-to-one. Itu artinya setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Jadi di antara dua tabel itu hanya satu baris data gitu yang dihubungkan, yang berhubungan, yang berelasi. Lalu yang kedua ada one to many atau many to one. Kalau one to one kan tadi kedua tabelnya hanya satu baris data. Kalau one to many, salah satu tabelnya satu baris data dan tabel lainnya banyak data. Atau kalau bahasa di sininya nih, kalau bahasa di presentasinya mah, setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris data atau lebih data pada tabel kedua. Lalu untuk yang terakhir ada many to many, itu pengertiannya satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel kedua. Lebih ribet, tapi simpelnya kedua tabel ini memiliki data lebih dari satu yang bisa dihubungkan. Jadi kalau misalkan untuk one to one itu kedua tabelnya sama-sama satu, kalau one to many itu ada salah satu yang satu dan sisanya banyak, dan many to many itu dua-duanya banyak. Untuk contoh kardinalitas yang one to one, di sini ada entitas mahasiswa dan ada entitas KTP. Entitas mahasiswa memiliki atribut NPM, nama, dan jurusan. Untuk tanda pagar ini berarti primary key. Primary key itu udah sempat dibahas kalau primary key itu nilai atau atribut yang bersifat unik atau setiap data yang diinputkan ke entitas atau tabel ini itu si primary key-nya ini nggak boleh sama. Jadi kayak kalau mahasiswa kan NPM-nya nggak boleh sama gitu, dan untuk KTP, ID KTP nggak boleh sama. Nah, di sini relasinya ditunjukkan oleh garis ini. Ini kan garisnya lurus doang tuh, nggak ada yang bercabang. Nah, berarti one to one. Cara membacanya, satu mahasiswa harus memiliki satu KTP, sedangkan KTP harus dimiliki satu mahasiswa. Gitu, karena ini nggak bercabang kan garisnya. Lalu contoh yang kedua, ada one to many atau many to one. Di sini ada entitas mahasiswa dan entitas dosen pembimbing. Untuk cara membacanya, satu dosen pembimbing harus membimbing minimal satu mahasiswa atau lebih, dan setiap mahasiswa harus memiliki satu dosen pembimbing. Atau simpelnya, dosen pembimbing memiliki banyak mahasiswa yang dibimbing, dan mahasiswa-mahasiswa itu hanya memiliki satu dosen pembimbing. Untuk lanjut ke 3 contoh ini, kita lanjut ke slide berikutnya dulu. Itu jenis relasi yang kedua, ada opsionalitas atau optionality.
Opsionalitas relasi menunjukkan haruskah atau tidak harus adanya suatu relasi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Biasanya ditandai dengan garis putus-putus. Jadi untuk opsionalitas ini kita nggak harus ada relasi gitu walaupun ada garisnya. Jadi bisa ada dan bisa tidak. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke, balik ke contoh yang ini. Ini ada entitas pasien dan entitas rekam medis. Cara membacanya, satu pasien dapat memiliki banyak rekam medis atau tidak sama sekali. Karena di sini ada garis putus-putus, yang berarti opsional. Jadi kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan rekam medis harus dimiliki oleh satu orang pasien, karena dia di sini nggak putus-putus. Jadi dia nggak boleh kalau nggak ada relasinya. Lalu yang contoh ini, cara membacanya itu, satu negara dapat dipimpin oleh banyak pejabat negara. Tetapi, pejabat negara tidak harus menjadi pemimpin negara. Karena ini garis putus-putus kan, jadi tidak harus. Atau bisa juga pejabat negara memimpinnya hanya satu negara. Karena kan ini tidak bercabang. Lalu yang terakhir ada contoh entitas guru dan entitas PNS. Cara membacanya, suatu status PNS dapat dimiliki oleh banyak guru, tetapi tidak semua guru memiliki status PNS. Untuk contoh kardinalitas yang ketiga, itu many to many. Many to many, kayak gini nih garisnya, bercabang semua di dua entitasnya. Cara membacanya, banyak mahasiswa bisa berhubungan dengan baris mata kuliah, begitu juga sebaliknya. Atau simpelnya, banyak mahasiswa bisa mengambil mata kuliah atau nggak ngambil juga nggak apa-apa. Dan mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa atau nggak diambil juga nggak apa-apa. Gitu. Dan untuk resep dan obat, di sini cara membacanya, suatu resep harus memiliki obat, tetapi banyak obat yang tidak harus memiliki resep. Ini udah dibahas, lanjut ke jenis relasi yang ketiga, yaitu foreign key. Foreign key adalah atribut primary key dari suatu tabel yang dipanggil di tabel lain, yang memiliki relasi dengan tabel asal primary key tersebut. Foreign key digunakan sebagai identitas dari data yang akan diambil dari tabel yang saling berelasi. Simpelnya, kita punya dua tabel A dan tabel B. Primary key-nya ada di tabel A. Nah, karena tabel A dan tabel B ini saling berelasi atau saling berhubungan, entah itu one to many atau one to many, atau one to one atau many to many, karena dia saling berhubungan. Jadi si tabel B ini bisa mengambil data dari tabel A, karena di tabel A tersebut ada foreign key. Nah, di sini contohnya, untuk yang relasi one to one, foreign key-nya berada di tabel yang opsional. Opsional kan tadi udah dibahas sebelumnya, harus atau tidak harus adanya suatu relasi. Lalu untuk yang one to many atau many to one, itu relasi foreign key-nya ada di tabel yang many atau yang bercabang atau yang crossfoot. Dan untuk yang many to many, relasinya ini nggak bisa, untuk foreign key-nya ini nggak bisa langsung kita relasiin. Jadi kita butuh tabel bantu. Ini contoh foreign key yang one to one. Tadi kan untuk one to one, foreign key-nya berada di yang opsional. Yang opsionalnya sekolah nih. Jadi kalau dari contoh ini, si tabel guru ini mengambil data dari tabel sekolah. Lalu untuk foreign key yang one to many atau many to one, itu foreign key-nya berada di tabel yang many atau crossfoot atau bercabang. Nah, tabel yang bercabang atau yang crossfoot ada di entitas rekam medis. Nah, berarti untuk foreign key-nya, si entitas pasien mengambil data dari rekam medis.
Dan yang terakhir ada foreign key many to many. Many to many kan membutuhkan tabel bantu nih. Nah, entitas asalnya kan ada entitas resep dan entitas obat. Berarti di sini tabel bantunya resep obat. Berarti si entitas resep mengambil data dari resep obat dan obat juga mengambil data dari resep obat. Untuk ke data modelernya, mungkin kita cuma perkenalan ini aja, toolsnya untuk bikin relasi. Pertama di sini kita bikin entitas dulu. Entitas mahasiswa. Lalu atributnya ada NPM. NPM itu tipe datanya integer. Karena NPM tidak sama, berarti primary key. Lalu yang kedua, atributnya nama. Untuk nama, tipe datanya varchar, dan kita pilih yang mandatory. Ini size-nya 50 deh. Ini tuh berapa banyak karakter atau berapa banyak input di entitas namanya. Terus apply, oke. Terus di sini kita bikin entitas lagi, misal entitas jurusan. Atributnya ID jurusan, logical, integer, integer, dan primary. Apply. Lalu yang kedua ada nama jurusan, logical, varchar, 30, mandatory. Apply. Oke. Untuk menunjukkan relasinya nih, ada panah-panah di sini. Ini untuk panah relasi yang one to many, dan many to many. Kita coba yang one to one dulu. Tinggal klik aja, terus kita arahin ke tabel setelahnya. Nah, terus di sini nih kita bisa milih untuk misal tabel awal atau tabel asalnya mau kita bikin nggak opsional. Ya udah tinggal kita hapus aja checklistnya. Yang mau kita opsionalin misal yang kedua. Udah tinggal checklistin terus apply deh. Tuh. Nah, kalau misalkan untuk yang one to many atau many to one, kita pakai yang ini, dan untuk many to many yang ini. Kita cobain many to many aja. Many to many sama kayak yang tadi. Kalau mau dua-duanya dibikin opsional, berarti kayak gini. Kalau enggak, tinggal hapus aja checklistnya. Atau biar nggak ribet, kita tinggal ubah aja di sini nih, di search to target cardinality. Misal di tabel asalnya mau kita bikin 1, terus tabel targetnya kita bikin 1 juga. Terus kita apply, jadinya one to one kan. Nah, atau ininya yang diubah jadi 3, jadinya one to many, atau ininya yang diubah 3 juga jadinya many to many. Tuh, kurang lebih untuk toolsnya seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.